Selamat datang di bawah tangga bersama saya. Seperti hari yang kemarin, di bawah tangga adalah konten tentang pikiran aku atau keluh kesah, bukan keluh kesah sih, pendapat aku tentang kejadian satu hari ini. Terutama di indeks harga saham gabungan. Kemarin turun sekitar 6.900 lah. Sekarang turun makin tajam. Aku cek ini 6.858. Turun lagi dan turun lagi. Kalau ini terus-terusan begini, waduh, ini paling bottom ini dari tahun kemarin. Kalau aku lihat untuk indeks harga saham gabungan, ini turun year to date 1 tahun masih ada kenaikan 0,14. Tapi ini turun tajam. Wow. Harga ini sama tanggal 23 Juni tahun kemarin. 23 Juni tahun kemarin sekitar 6.787, hampir sama hari kembali. Tapi kalau lihat tren untuk 5 tahun, 5 tahun iya jatuhnya bulan Juni. Betul. Maret sampai Agustus tahun kemarin. April, 8 April. Sorry, 8 April. Kalau lihat sepanjang waktu, ini trennya naik terus. Memang ada penurunan tapi ini naik terus. Ya semoga ada rebound ke atas untuk setelah ini. Tapi ya kita nggak tahu. Semoga aja harapannya indeks harga saham naik lagi. Dan ini yang agak-agak wow. Rupiah terhadap US dollar. Sekarang 1 US dollar 17.500, yang kemarin masih 17.300-an. Sekarang udah naik 17.500. Seperti yang aku ucapkan kemarin, ketika kita pindah ke yuan atau kita melirik pasar yuan, tapi kalau rupiah tetap tidak kuat, itu sama aja, tetap aja akan beban, terutama untuk Pandapon. Ya semoga untuk indeks yang aku biasanya perhatiin itu minyak masih 101,51 barel, masih oke lah. Kemarin sampai 120, sekarang termasuk turun. Terus emas kemarin 4.500, sekarang udah naik lagi 4.700. Padahal sebelumnya itu 5.300 per troy ounce. Ada penurunan tapi ada peningkatan lagi, tapi nggak kembali lagi seperti 5.300 lagi. Minyak turun lumayan 120, sekarang turun 101. Oke, cuman rupiah ini yang ya sedikit agak mengganggu. 17.500, padahal kemarin 17.300, naik 100-an. Kalau tiap hari naik 100 bisa tembus 18.000. berat. Dan juga aku melihat Menteri Keuangan Purbaya Budi Sadewa menegaskan tidak akan ada kenaikan tarif pajak. Alhamdulillah. Atau menetapkan pajak baru sebelum ekonomi Indonesia tumbuh minimal 6%. Keren Pak, keren. Berarti kalau kita udah tumbuh 6%, maka kita akan dinaikkan pajaknya. Wow. Sedangkan kemarin yang sempat digaungkan triwulan pertama tahun 2026, Indonesia tumbuh 5,61% yoyonya year on year.
dan melampaui target 5,5%. Bagus Pak itu kenaikannya. Cuman yang jadi masalah Pak, komponennya ini yang besarnya di pengeluaran konsumsi pemerintah. PKP tumbuhnya tinggi sebesar 21,81%. Yang lainnya pengeluaran konsumsi 6,28%, PMTB 5,96%, konsumsi rumah tangga 5,2%, barang jasa ekspor 0,90 Pak. Jadi yang kemarin naik 5,61% itu karena pengeluaran konsumsi pemerintah Pak, pembelanjaan pemerintah Pak. Kalau naik 6% dan yang naik itu ekspor impor Pak, barang jasa atau selain dari konsumsi atau pembiayaannya pemerintah ya bagus Pak. Tapi kalau yang besar adalah konsumsi pemerintah, ya pantas Pak kalau 6% pajaknya harus naik karena yang konsumsi pemerintah yang besar naik lagi berarti. Ya wajar kalau naik 6%, cuman kan jadi masalah kan ini konsumsi pemerintah Pak. Sedangkan negara-negara maju sekarang semua fokusnya di ekspor impor yang dibesarin. Sedangkan kita kenaikan ini dikarenakan konsumsi pemerintah. Berarti APBN-nya yang besar. Ya itu seharian ini yang aku pikirkan seharian ini ya itu turun semua. IHSG turun, rupiah menguat dolarnya jadi 17.500. Efeknya banyak Pak, banyak banget. Harus ada regulator atau kebijaksanaan dari pemerintah untuk mengendalikan ini. Kalau pajak naik Pak, ya kayak awal pertama Bapak masuk waktu dari Menkyu yang lama tidak yang mau rencana mau naikkan pajak, sekarang Bapak naikkan ya sama aja Pak. Ini saya menemukan kebijakan itu kenaikan pajak jika memenuhi poin penting terkait fiskal 2026. Syarat kenaikan pajak marketplace, terus penundaan pajak baru, Pak Purbaya menangguhkan wacana PPN jalan tol, PPH e-komersial untuk menjaga momentum pemulihan. Wow. PPN 12% meskipun ada wacana aturan dasar UU HPP. Kebijakan Purbaya saat ini berfokus pada tidak adanya penambahan beban pajak baru di tengah kondisi ekonomi saat ini. Ya oke lah Pak. Kalau PPN 12% berat Pak. Tapi kalau melihat dari pertumbuhan ekonomi yang kalau naik lagi 6% dikarenakan pembelanjaan pemerintah, ya mau nggak mau Pak, secara hitung-hitungan harus naikkan pajak. Atau pilihan kedua, pembelanjaannya dikurangi Pak. Dan semua orang tahu pembelanjaan terbesarnya di mana. Yang seperti kemarin saya bicarakan, seharusnya itu mulai dievaluasi lah Pak. Dievaluasi efektivitasnya, efisiensinya. Dan sudah banyak kebocoran Pak program itu. Ya paling tidak ada perubahan lah Pak. Saya tidak ingin program itu dihentikan. Cuma program itu memang bagus. Cuman ya itu Pak, evaluasi apakah efektif. Sudah banyak kebocoran yang terjadi. Anggarannya bocor semua. Ya nggak semua sih, sebagian ada yang bocor. Ya setiap program bagus dari pemerintah kan pasti ada aja kejadian seperti itu.
Malah saya berpikir lebih bagus yang kemarin, Pak. Penjabatan kemarin-kemarin berfokus pada tol. Walaupun EKN juga bermasalah. Tapi ya masih lanjut kan Pak rencananya. Cuman untuk tol itu sangat efektif untuk kelancaran ekonomi di Indonesia sih Pak. Kalau itu bisa diproyeksikan lagi dan mungkin tembus sampai Sumatera ke Kalimantan, bagus Pak, ekonominya akan jalan. Satu, akan mengurangi biaya transportasi keluar pulau yang sangat tinggi yang selama ini pakai menggunakan transportasi laut, yang terus terang harganya menjadi mahal karena semua barang kebanyakan pengambilannya dari Jawa. Yang saya temukan di sini adalah fokus infrastruktur 2026. Pak Prabowo memposisikan 218 jembatan Maret 2026, memulihkan koneksi beberapa daerah termasuk Sumatera dan Jawa. Jembatan Beli melalui Kemenhan, pemerintah membeli dan memasang 100 jembatan Beli untuk menangani cepat Sumatera, Aceh, dan Sumatera Barat. Bencana ini. Peningkatan konektivitas, fokus pada pembangunan flyover dan underpass di 76 perlintasan sebidang rawan di wilayah Jawa hingga Sumatera. Jembatan Jawa Sumatera. Wacana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Lampung dan Banten sering disorot sebagai salah satu proyek infrastruktur terbesar yang dapat direlasikan untuk pertumbuhan ekonomi, dikutip dari palpres.com. Kalau Jawa Sumatera setuju Pak. Itu seperti Suramadu, tahun ini skupnya lebih besar, Jawa menghubungkan Jawa dan Sumatera. Cuman ya itu lagi Pak, setiap program bagus jika tidak dikawal atau diaudit atau diawasi, ya kayak yang dulu lagi Pak, banyak banget yang bocor. Sebenarnya kalau nggak bocor ya mungkin bisa efisiensi sangat banyak. Harus ada tindakan tegas Pak. Dan kembali lagi Pak, permasalahan kita ya tetap di hal korupsi yang sangat menggerogoti anggaran, dan banyak banget kejadian-kejadian yang sangat mengwowkan, wow banget. Kayak biaya proyek itu kan kalau di pandangan kita yang bukan teknis kan seharusnya nggak segitu, cuman ya kita nggak bisa membuktikan yang itu yang berwenang adalah dari pihak KPK yang harusnya turun ke proyek-proyek masyarakat, kejaksaan, kepolisian, semua harus berjalan untuk mengamankan program-program yang sebenarnya bagus, akhirnya jadi mangkrak atau terbengkalai hingga anggaran sudah keluar tapi pembangunannya berhenti. Sebenarnya sayang, cuman kalau diteruskan juga akan membengkak lagi biayanya. Kalau APBN naik terus, ya seperti itu tadi, pertumbuhannya naik, tapi yang besar adalah belanja negara. Bagus sih Pak, tapi seharusnya diimbangi. Kalau pembelanjaan negara yang tinggi, yang jadi sorotan adalah itu tadi, kalau pertumbuhan 6%, pajak akan dinaikkan. Ya wajar kalau dinaikkan. Cuman kan masyarakat kondisinya sedang tidak baik-baik saja Pak. Kalau Bapak berpikir, masyarakat sekarang sedang baik-baik saja, mungkin dari kacamata Bapak yang ada di atas. Kalau kita yang menjalani di lapangan dengan harga BBM naik semua, terutama non subsidi Pak ya, karena kan di aturan kan ada batasan subsidi kan 1.300, kalau 1.300 cc, yang 1.500 cc Pak nggak bisa dapat subsidi. Terkadang kita beli kendaraan itu kan sebelum ada aturan itu Pak. Setelah ada aturan itu kendaraan yang 1.500 akhirnya tidak dapat subsidi Pak. Apakah harus kita jual, beli yang 1.300? Ya kurang bagus sih Pak.
Jadi ya ketika kenaikan BBM ini ya terasa banget, hampir 2 kali lipat harganya. Hampir, kalau hampir 2 kali lipat ya pasti mengurangi biaya-biaya yang lain, sedangkan kebutuhan BBM itu tidak bisa dinegosiasi. Kalau kita pindah ke mobil listrik pun harganya juga mahal, Pak. Satu, kalau second pasti kalahnya di baterainya harganya juga mahal. Berarti ya kita mau nggak mau ya bertahan dengan kondisi yang sekarang, model survival, bertahan dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini. Semua orang pasti berpikir mending ambil falas saja, dengan asumsi akan naik terus. Kalau pengelemahan terhadap dolar ini pengaruhnya kepada perang Iran sama US. Tapi sebenarnya faktor eksternal itu ya berpengaruh, tapi gak se-ekstrim ini, Pak. Tergantung kebijakan pemerintah, hingga investor mau masuk ke Indonesia lagi. Pasti kuncinya kebanyakan dari kebijakan pemerintah, Pak. Dan antara MBG yang besar-besar itu, Pak, ya jalan satu-satunya cuma dievaluasi, Pak. Apakah sudah efektif, efisien? Yang seperti kemarin, MBG kalau bisa difokuskan ke luar pulau atau dari data Busung Lapar atau dari UMR, itu kelihatan, datanya juga ada, sehingga mengurangi biaya MBG tepat sasaran. Kalau MBG tetap berjalan seperti ini, ya nggak apa-apa, Pak, tapi kan biayanya kan besar sekali karena terfokus di Jawa. Sedangkan Jawa penduduknya banyak banget. Mohon, Pak, MBG dievaluasi, bukan dihentikan, bukan dibatalkan, atau cuman dievaluasi.